Andi mencoba untuk lari, tetapi kakinya seperti tertanam di tempat. Wanita itu mendekat dengan langkah-langkah yang tidak wajar, tubuhnya melayang di atas permukaan jembatan. Andi berteriak minta tolong, tetapi tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Assalamualaikum teman-temanku, sudah subscribe belum? Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Di sebuah desa terpencil di pedalaman Jawa, terdapat sebuah jembatan tua yang dikenal sebagai Jembatan Merah. Jembatan ini telah berdiri sejak zaman kolonial Belanda, dan konon dibangun dengan darah dan air mata para pekerja pribumi yang dipaksa bekerja tanpa henti. Legenda setempat mengatakan bahwa jembatan ini dikutuk oleh roh-roh mereka yang tewas selama pembangunannya. Masyarakat setempat selalu menghindari jembatan itu setelah matahari terbenam, karena mereka percaya bahwa roh-roh gentayangan masih berkeliaran di sana. Suatu malam, seorang pemuda bernama Andi yang baru saja pindah ke desa itu mendengar cerita tentang Jembatan Merah. Sebagai seorang yang skeptis dan tidak percaya pada hal-hal mistis, Andi memutuskan untuk menguji keberaniannya dengan mengunjungi jembatan itu pada tengah malam. Teman-temannya memperingatkannya, tetapi Andi hanya tertawa dan menganggapnya sebagai omong kosong. Saat tengah malam tiba, Andi berjalan sendirian menuju Jembatan Merah. Udara malam terasa dingin dan angin berhembus pelan, membawa suara-suara aneh yang seolah berbisik di telinganya. Saat ia mendekati jembatan, lampu jalan yang biasanya menyala tiba-tiba padam, meninggalkan Andi dalam kegelapan. Hanya cahaya bulan purnama yang menerangi jalanannya. Saat ia melangkah ke atas jembatan, Andi merasakan sesuatu yang aneh. Kayu-kayu tua jembatan itu berderit seolah menanggung beban yang tidak terlihat. Tiba-tiba, ia mendengar suara tangisan lembut dari arah ujung jembatan. Andi mencoba untuk tetap tenang dan berjalan menuju sumber suara itu. Saat ia mendekat, ia melihat seorang wanita muda dengan gaun putih yang compang-camping berdiri di tengah jembatan. Wanita itu menangis dengan pilu, dan Andi merasa iba. "Ada apa, Nona? Kenapa kau menangis di sini sendirian?" tanya Andi dengan suara lembut. Wanita itu perlahan mengangkat kepalanya, dan Andi melihat wajahnya yang pucat dan mata kosong tanpa pupil. Andi merasa ngeri, tetapi ia tidak bisa bergerak. Wanita itu tersenyum lebar, menunjukkan gigi-giginya yang tajam dan berlumuran darah. "Kau tidak seharusnya berada di sini," bisik wanita itu dengan suara yang menggema di seluruh jembatan. Andi mencoba untuk lari, tetapi kakinya seperti tertanam di tempat. Wanita itu mendekat dengan langkah-langkah yang tidak wajar. Tubuhnya melayang di atas permukaan jembatan. Andi berteriak minta tolong, tetapi tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Tiba-tiba, Andi merasakan tangan-tangan dingin yang mencengkeramnya dari belakang. Ia berbalik dan melihat puluhan sosok hantu dengan wajah yang mengerikan mengelilinginya. Mereka adalah roh-roh para pekerja yang tewas selama pembangunan jembatan. Andi mencoba untuk melawan, tetapi kekuatannya semakin melemah. Wanita itu mendekat dan mengulurkan tangannya yang panjang dan kurus ke arah Andi. "Kau akan menjadi salah satu dari kami," katanya dengan suara yang menyeramkan. Andi merasakan napasnya tercekat dan tubuhnya menjadi dingin. Ia melihat bayangannya sendiri perlahan menghilang, dan ia menyadari bahwa ia telah menjadi bagian dari kutukan Jembatan Merah. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan jembatan itu kosong, tetapi mereka merasakan aura menyeramkan yang lebih kuat dari sebelumnya. Andi tidak pernah terlihat lagi, dan legenda Jembatan Merah semakin menakutkan. Siapapun yang berani mendekati jembatan itu setelah matahari terbenam akan mendengar suara tangisan dan teriakan Andi yang meminta tolong, selamanya terjebak dalam kutukan Jembatan Merah. Beberapa minggu setelah kehilangan Andi, desa itu diliputi ketakutan yang lebih dalam. Penduduk mulai melaporkan penampakan-penampakan aneh di sekitar Jembatan Merah. Suara tangisan, jeritan, dan bahkan tawa histeris sering terdengar pada malam hari.
Beberapa orang mengaku melihat bayangan-bayangan hitam bergerak di sekitar jembatan, seolah-olah mengawasi setiap orang yang lewat. Suatu malam, sekelompok remaja yang penasaran dan nekat memutuskan untuk mengunjungi Jembatan Merah. Mereka terdiri dari Rina, Budi, Dito, dan Sari. Meskipun telah mendengar cerita horor tentang Andi, mereka menganggapnya sebagai mitos belaka. Mereka membawa senter dan kamera, berencana untuk merekam bukti bahwa tidak ada yang menyeramkan di jembatan itu. Saat mereka tiba di jembatan, suasana sudah terasa tidak biasa. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara jangkrik serta hewan malam lainnya seolah menghilang. Hanya keheningan yang menyelimuti area itu. Rina, yang biasanya paling berani, tiba-tiba merasa tidak nyaman. Mungkin ini bukan ide yang bagus, bisik Rina, matanya terus memindai sekeliling. Jangan pengecut, Rin. Ini cuma jembatan tua, kata Budi sambil tertawa meskipun suaranya sedikit gemetar. Mereka mulai melangkah ke atas jembatan, kayu-kayu tua berderit di bawah berat tubuh mereka. Tiba-tiba, kamera yang dibawa Dito mati sendiri. Ia mencoba menyalakannya kembali, tetapi tidak berhasil. Aneh banget, baterainya masih penuh, gumam Dito. Wajahnya mulai menunjukkan ketakutan. Saat mereka mencapai tengah jembatan, angin kencang tiba-tiba berhembus, memadamkan senter yang mereka bawa. Kegelapan total menyelimuti mereka. Sari berteriak ketakutan dan suaranya seolah-olah tenggelam dalam keheningan malam. Kita harus pergi dari sini sekarang, teriak Rina, tetapi sebelum mereka bisa bergerak, suara tangisan wanita terdengar dari ujung jembatan. Budi mengarahkan senter yang berkedip-kedip ke arah suara itu, dan mereka melihat sosok wanita berambut panjang dengan gaun putih yang compang-camping. Wanita itu perlahan mendekat, tubuhnya melayang di atas permukaan jembatan. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat, dan senyumnya lebar dengan gigi-gigi tajam yang terlihat. Kalian tidak seharusnya berada di sini, bisik wanita itu dengan suara yang menggema di kepala mereka. Rina dan teman-temannya mencoba lari, tetapi kaki mereka seperti tertanam di tempat. Mereka merasakan tangan-tangan dingin yang mencengkeram dari bawah jembatan, menarik mereka ke arah kayu-kayu yang lapuk. Jeritan mereka memenuhi udara, tetapi tidak ada seorang pun yang mendengar. Tiba-tiba, lampu-lampu di sekitar jembatan menyala sendiri, memancarkan cahaya merah darah. Mereka melihat puluhan sosok hantu dengan wajah yang mengerikan muncul dari kegelapan. Beberapa di antaranya adalah para pekerja yang tewas selama pembangunan jembatan, sementara yang lain adalah korban-korban sebelumnya yang terjebak dalam kutukan. Beberapa bulan setelah kejadian mengerikan yang menimpa Rina dan teman-temannya, desa itu semakin sepi. Penduduk yang tinggal di dekat Jembatan Merah mulai pindah satu persatu, meninggalkan rumah-rumah mereka yang kosong dan terbengkalai. Suasana muram menyelimuti desa dan anak-anak dilarang keras untuk bermain di dekat jembatan itu, bahkan di siang hari. Namun, cerita horor tentang Jembatan Merah justru menyebar ke desa-desa tetangga, menarik perhatian para pemburu hantu dan penjelajah urban yang penasaran. Suatu hari, sekelompok pemburu hantu dari kota tiba di desa itu. Mereka terdiri dari 3 orang, Arman, sang pemimpin yang percaya diri dan berpengalaman, Lina, ahli sejarah yang tertarik dengan latar belakang Jembatan Merah, dan Rudi, teknisi yang bertugas mengoperasikan peralatan elektronik mereka. Mereka datang dengan niat untuk mengungkap kebenaran di balik legenda Jembatan Merah, dan, jika mungkin, menangkap bukti-bukti paranormal. Penduduk desa memperingatkan mereka dengan serius. Jangan pergi ke sana setelah gelap. Kalian tidak tahu apa yang bisa terjadi, kata seorang tetua desa dengan suara berat. Namun, Arman hanya tersenyum dan menganggapnya sebagai bagian dari cerita rakyat yang dibesar-besarkan. Malam itu, mereka tiba di Jembatan Merah dengan membawa peralatan lengkap, kamera inframerah, perekam suara, dan alat pendeteksi EMF, electromagnetic field.
Langit gelap tanpa bintang dan bulan tertutup awan tebal membuat suasana semakin mencekam. Mulai rekam semuanya, perintah Arman kepada Rudi yang segera menyalakan kamera dan perekam suara. Lina, yang membawa buku catatan, mulai membaca kembali sejarah jembatan itu. Jembatan ini dibangun pada tahun 1800-an oleh pekerja pribumi yang dipaksa bekerja sampai mati. Konon, darah mereka tercampur dalam adukan semen, makanya disebut Jembatan Merah. Mereka melangkah ke atas jembatan, kayu-kayu tua berderit di bawah kaki mereka. Tiba-tiba, peralatan elektronik mereka mulai bermasalah. Layar kamera berkedip-kedip, dan perekam suara mengeluarkan suara desis yang aneh. "Ada sesuatu di sini," bisik Rudi, wajahnya mulai tegang. Tiba-tiba, suara tangisan wanita terdengar dari ujung jembatan. Arman mengarahkan senter ke arah suara itu, tetapi tidak ada apa-apa. Lina, yang biasanya tenang, mulai merasa tidak nyaman. "Kita harus hati-hati. Roh-roh di sini mungkin tidak ramah," katanya. Mereka terus berjalan dan tiba-tiba suara itu muncul lagi, kali ini lebih dekat. "Kalian tidak seharusnya berada di sini," bisik suara itu seolah-olah berasal dari dalam kepala mereka. Rudi memeriksa perekam suara dan terkejut saat mendengar suara itu terekam dengan jelas. "Ini bukan suara manusia," katanya dengan gemetar. Tiba-tiba, lampu senter mereka padam dan mereka diselimuti kegelapan total. Arman mencoba menyalakan senter darurat, tetapi cahayanya redup dan berkedip-kedip. Dalam cahaya yang redup itu, mereka melihat sosok wanita berambut panjang dengan gaun putih berdiri di tengah jembatan. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat, dan senyumnya lebar dengan gigi-gigi tajam. "Kalian akan menjadi bagian dari kami," kata wanita itu dengan suara yang menggema. Arman mencoba untuk tetap tenang. "Kami tidak bermaksud mengganggu, kami hanya ingin memahami," katanya, tetapi suaranya gemetar. Wanita itu tertawa histeris, dan tiba-tiba puluhan sosok hantu muncul di sekeliling mereka. Beberapa di antaranya adalah para pekerja yang tewas selama pembangunan jembatan, sementara yang lain adalah korban-korban sebelumnya, termasuk Andi, Rina, Budi, Dito, dan Sari. Wajah-wajah mereka hampa dan penuh penderitaan. Lina menjatuhkan buku catatannya dan berteriak, "Kita harus pergi dari sini." Mereka mencoba lari, tetapi kaki mereka seperti tertanam di tempat. Tangan-tangan dingin mencengkeram dari bawah jembatan, menarik mereka ke arah kayu-kayu yang lapuk. Jeritan mereka memenuhi udara, tetapi tidak ada seorang pun yang mendengar. Tiba-tiba, kamera yang dibawa Rudi menyala sendiri, merekam semua kejadian itu. Layar kamera menunjukkan wajah-wajah hantu yang menyeramkan, termasuk wajah Arman, Lina, dan Rudi yang terlihat ketakutan dan hampa. "Kalian akan menjadi bagian dari kami," kata wanita itu sekali lagi sebelum mereka ditarik ke dalam kegelapan. Keesokan harinya, peralatan mereka ditemukan di tengah jembatan, tetapi tidak ada jejak Arman, Lina, atau Rudi. Penduduk desa yang menemukan peralatan itu segera membawanya ke tetua desa. Ketika mereka memeriksa rekaman kamera, mereka terkejut melihat adegan-adegan mengerikan yang terekam. Wajah-wajah hantu, jeritan ketakutan, dan akhirnya keheningan yang mencekam. Sejak saat itu, Jembatan Merah semakin ditakuti. Penduduk desa memutuskan untuk menutup akses ke jembatan itu dengan pagar besi dan tanda peringatan. Namun, pada malam-malam tertentu, suara tangisan, jeritan, dan tawa histeris masih sering terdengar, mengingatkan semua orang bahwa kutukan Jembatan Merah masih hidup dan terus memakan korban. Beberapa tahun setelah kejadian mengerikan yang menimpa Arman, Lina, dan Rudi, Jembatan Merah menjadi semakin terisolasi. Penduduk desa yang tersisa memutuskan untuk sepenuhnya meninggalkan area itu, dan jalan menuju jembatan ditumbuhi semak belukar. Namun, cerita horor tentang Jembatan Merah tidak pernah pudar. Malah semakin banyak orang dari luar yang penasaran dan mencoba mengunjungi jembatan itu, meskipun selalu berakhir dengan nasib yang sama, hilang tanpa jejak.
Suatu hari, seorang pendeta tua bernama Mbah Kromo datang ke desa itu. Ia adalah seorang ahli spiritual yang dikenal mampu menangani kasus-kasus mistis. Penduduk desa yang masih tinggal di sana memohon padanya untuk membersihkan kutukan jembatan merah. Mbah Kromo yang telah mendengar banyak cerita tentang jembatan itu setuju untuk mencoba. Malam itu, Mbah Kromo pergi ke jembatan merah sendirian. Ia membawa perlengkapan ritual, dupa, air suci, dan selembar kain kafan bertuliskan mantra-mantra kuno. Saat ia tiba di jembatan, suasana terasa lebih mencekam dari biasanya. Angin berhembus kencang, membawa suara bisikan-bisikan yang tidak jelas. Namun, Mbah Kromo tetap tenang. Ia telah menghadapi banyak roh jahat dalam hidupnya, dan ia yakin bisa mengatasi kutukan ini. Ia memulai ritual dengan menyalakan dupa dan mengelilingi jembatan sambil membaca mantra. Tiba-tiba, sosok wanita berambut panjang muncul di tengah jembatan. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat, dan senyumnya lebar dengan gigi-gigi tajam. "Kau tidak bisa mengusir kami," bisik wanita itu dengan suara yang menggema. Mbah Kromo tidak gentar. "Aku di sini bukan untuk mengusirmu, tapi untuk membebaskanmu. Kau dan yang lainnya telah menderita cukup lama, sudah waktunya untuk beristirahat." Wanita itu tertawa histeris, dan tiba-tiba puluhan sosok hantu muncul di sekelilingnya. Mereka adalah roh-roh para pekerja yang tewas selama pembangunan jembatan, serta korban-korban sebelumnya yang terjebak dalam kutukan. Wajah-wajah mereka penuh penderitaan, tetapi juga ada harapan. Mbah Kromo melanjutkan ritualnya, menyiram air suci ke sekeliling jembatan, dan membaca mantra dengan suara lantang. "Dengan kekuatan yang diberikan padaku, aku membebaskan kalian dari ikatan dunia ini. Pergilah dengan damai dan jangan lagi mengganggu yang hidup." Sosok wanita itu mulai berubah. Wajahnya yang menyeramkan perlahan berubah menjadi wajah seorang wanita muda yang cantik dan damai. "Terima kasih," bisiknya sebelum menghilang dalam cahaya terang. Satu persatu, roh-roh lainnya juga menghilang, termasuk Andi, Rina, Budi, Dito, Sari, Arman, Lina, dan Rudi. Wajah-wajah mereka terlihat lega, seolah-olah akhirnya menemukan kedamaian. Ketika ritual selesai, suasana di sekitar jembatan terasa lebih tenang. Angin berhembus pelan dan suara bisikan-bisikan menghilang. Mbah Kromo merasa lelah tetapi puas. Ia tahu bahwa kutukan jembatan merah akhirnya terangkat. Dan Mbah Kromo, sang pendeta tua, menjadi pahlawan bagi penduduk desa. Ia mengingatkan mereka bahwa bahkan dalam kegelapan, selalu ada harapan untuk menemukan cahaya. Kutukan jembatan merah akhirnya berakhir, dan roh-roh yang terjebak di sana akhirnya menemukan kedamaian.